bagaimana perguruan Tauhid Putra di masa sekarang. Sistem pembelajaran di Tauhid Padang Panjang itu memang sedikit berbeda dengan sekolah-sekolah pesantren yang ada di Belanda atau di Indonesia pada saat ini. Beranjak dari Jembatan Besi Zu'ama sistem halaqah, pada tahun 1911 Tauhid sudah memakai sistem klasikal, memakai kelas, guru, kemudian kurikulumnya jelas. Seperti kurikulumnya ada digabung dua kurikulum, yaitu pondok sekitar 70%, kemudian kurikulum madrasah sekitar 30%. Seperti kurikulum pondok, ya, santriwan belajar fikih, bahasa Arab, mutalaah madrasah, tauhid, imla, insya, dan lain sebagainya. Kemudian santriwan juga belajar, yaitu mata pelajaran dari madrasah, yaitu di bawah Kementerian Agama, seperti ya akidah akhlak, SKI, bahasa Arab, matematika, dan lain sebagainya. Sampai hari ini ya kedua kurikulum ini masih dijalankan di Tauhid ini, sehingga tamat tingkat Tauhid MTS ini anak Tauhid bebas memilih, bisa dia lanjut ke KOI, bisa ke MAN, bisa ke SMA, dan ke mana saja sekolah yang diinginkan setingkat, yaitu SMA sederajat. Berbicara tentang sejarah perguruan Tauhid Padang Panjang, kita tidak bisa lepas dari pengajian yang terdapat di Surau Jembatan Besi. Pada tahun 1895 di Surau Jembatan Besi dipimpin oleh Syekh Abdullah Ahmad. Pada tahun 1907 Syekh Abdullah Ahmad pindah ke Padang. Maka untuk pemimpin di pengajian di Surau Jembatan Besi, beliau serahkan kepada Syekh M. Daud Rashidi, ayah dari Datuk Palimokayo. Berhubungan dengan keberangkatan Muhammad Daud Rashidi belajar agama ke Makkah Mukarramah kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi pada tahun 1909, pimpinan pengajian di Jembatan Besi beliau serahkan kepada kakak beliau Syekh Abdul Latif Ar-Rashidi. Kemudian pada tahun 1911 dengan kepulangan Abdul Karim Amarullah dari Makkah, beliau diserahi oleh Abdul Latif Ar-Rashidi pimpinan pengajian di Jembatan Besi. Syekh Abdul Karim Amarullah ini kemudian dikenal dengan Inyak Rasul, dan beliau adalah ayah dari Buya Hamka. Sejak pimpinan pengajian di Jembatan Besi dipimpin oleh Abdul Karim Amarullah atau Inyak Rasul, pengajian ini bertambah banyak mendapat kunjungan murid-murid dari luar Minangkabau, termasuk dari Aceh, Jambi, Bengkulu, Malaya, dan Siam. Pada tahun 1912, jiwa berorganisasi dari Inyak Rasul dan jiwa kebatinan yang berkembang pada waktu itu cukup pesat, sehingga para penuntut ilmu yang ada di Jembatan Besi, murid-murid dan guru-gurunya membentuk sebuah organisasi yang bernama Sumatera Tuwailib, artinya pelajar Sumatera. Nah, dari Sumatera Tuwailib ini kemudian berubah menjadi Sumatera Tawalib. Pada tahun 1914, Sumatera Tuwailib yang dipimpin oleh Inyak Rasul memperbaiki sistem pendidikan yang awalnya hanya bersifat pengajian surau menjadi pengajian klasikal. Pengajian di Surau Jembatan Besi sudah berubah menjadi pengajian bertingkat, ada tingkat 1 sampai tingkat 7. Kemudian pada tahun 1918, Inyak Rasul melakukan kunjungan ke Yogyakarta ke tempat Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, dari sinilah cikal bakal pendidikan modern Islam pertama di Hindia Belanda dimulai. Pada tahun 1926 terjadi musibah gempa besar di Kota Padang Panjang, sehingga sekolah yang terletak di Jembatan Besi merupakan salah satu sekolah yang juga mendapat dampaknya. 1927, Nagari Bukit Surungan mewakafkan sebagian tanahnya yang ada di depan jalan menuju Lubuk Mata Kucing ke Angku Mudo Abdul Hamid Hakim. Maka disinilah Angku Mudo Abdul Hamid Hakim mendirikan sekolah tawalib modern selanjutnya.
Dari tangan Abuya Abdul Hamid Hakim, kemudian murid-murid bertambah besar, tambah-tambah banyak yang datang dari berbagai penjuru di Nusantara. Cerita itu dibangun dengan secara gotong royong. Murid-murid berbaris kiri kanan jalan mengambil batu di lubuk mata kucing, sehingga batu itu dari tangan ke tangan saja sampai ke perguruan ini. Alhamdulillah, ya, sampai saat sekarang santri tawalib baik tingkat KUI atau Alia dan tingkat tawalib atau madrasah MTS, alhamdulillah tidak kalah saing, yaitu memperoleh prestasi. Khususnya seperti kalau perlombaan baca kitab, alhamdulillah anak talib itu mendapatkan juara. Begitu juga dengan lomba-lomba seperti lomba mungkin olahraga, voli, bola kaki dan sebagainya, anak talib juga meraih juara. Artinya tidak ketinggalan dari sekolah-sekolah lain walaupun kita adalah sekolah pondok pesantren. Kami dari pemerintah Kota Padang Panjang, khususnya Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat, mengapresiasi kepada perguruan tawalib yang mana telah memberikan ciri khas tersendiri kepada Kota Padang Panjang dengan melahirkan cendikawan-cendikawan yang mampu bersaing di era globalisasi saat ini. Dan terkhusus kami sebagai ASN mengucapkan terima kasih bahwasanya tawalib adalah bagian sejarah dari bangsa Indonesia dan khususnya Kota Padang Panjang. Teruslah berkembang, teruslah berusaha melahirkan generasi mulia, cerdas, dan menguasai serta mengamalkan agama.